Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Django Unchained. Film ini menceritakan tentang budak Afrika yang berjuang mencari istrinya yang hilang saat perdagangan budak di Amerika. So, bagaimana kisah selengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Film berlatar pada tahun 1858, 2 tahun sebelum Perang Saudara di Amerika. Di Texas, Specs bersaudara, Ace dan Dickie, membawa sekelompok budak mereka mengarungi panas dan dinginnya di Texas. Di antara budak-budak tersebut, ada budak yang bernama Django. Di tengah perjalanan pada malam hari, mereka dihentikan oleh seorang dokter gigi dari Jerman yang bernama Schultz. Schultz ingin membeli salah satu budak milik Specs bersaudara yang pernah bekerja di perkebunan Kerukan. Django yang mengetahui itu dirinya mengaku bahwa dia pernah bekerja di sana. Schultz pun mendekati Django dan berkata apakah Django mengetahui Brittle bersaudara. Django pun mengatakan dirinya mengenal Brittle bersaudara yang merupakan 3 orang. Dahulu Brittle bersaudara adalah mandor di perkebunan Kerukan. Saat itulah Specs bersaudara marah terhadap Schultz dan tidak menjual budaknya kepada Schultz, lalu mengancam Schultz dengan senjatanya. Schultz yang ingin membeli budak milik Specs bersaudara tidak terima. Lalu ia menembak Dickie lalu melukai Ace. Hey, stop talking to him like that. For sale. Move it. Kemudian Schultz akhirnya membeli Django seharga $125 dan memberitahukan budak lainnya bahwa mereka dapat melakukan apapun kepada Ace yang masih hidup. Lantas para budak itu pun mengambil senjata dan membunuh Ace. Keesokan harinya, Django dan Schultz berkendara ke Daughtry, Texas. Status Django yang merupakan orang merdeka dan menaiki seekor kuda membuat para warga di sana keheranan, menimbulkan kecurigaan kepada Django karena para warga belum pernah melihat orang kulit hitam mengendarai kuda. Karena orang kulit hitam identik dengan budak dan tidak pantas menaiki kuda. Namun itu tidak berlaku bagi Schultz yang telah membeli Django. Lalu mereka berdua pergi ke sebuah bar. Namun pemilik bar tersebut tidak menyukai ada Django di barnya. Alhasil pemilik bar tersebut melaporkan ke sheriff. Di bar, Schultz menyatakan ke Django bahwa dirinya adalah bounty hunter atau pemburu hadiah. Dan Schultz membutuhkan bantuan Django untuk mengidentifikasi Brittle bersaudara. Dikarenakan Schultz tidak mengenal Brittle bersaudara. Itulah mengapa Schultz membebaskan Django untuk membantunya mencari keberadaan Brittle bersaudara. Schultz pun membuat kesepakatan dengan Django untuk mencari Brittle bersaudara. Bila berhasil membunuh Brittle bersaudara yang terdiri dari 3 orang itu, maka Django akan dibebaskan dan dibayar per orangnya $25. Jadi totalnya berarti $75 bila berhasil membunuh ketiganya. Kemudian, sheriff pun datang dan menyuruh Schultz dan Django untuk pergi dari tempat itu. Namun Schultz malah menembak mati si sheriff tersebut. Alhasil, orang yang melihat kejadian itu pun segera pergi berhamburan dan melaporkan ke polisi setempat. Saat polisi datang membawa pasukannya, Schultz membawa surat perintah dan memberitahu bahwa sheriff yang dirinya tembak merupakan seorang buronan dengan kasus pencurian sapi di sebuah perusahaan ternak. Dan Schultz mendapat surat perintah dengan imbalan $200 hidup atau mati dari seorang hakim. Polisi yang mengetahui itu pun lantas tidak menangkap Schultz dan juga Django. Malahan, kota tersebut berhutang kepada Schultz $200. Setelah itu, mereka pergi dari kota itu dan beristirahat sejenak di pinggiran kota. Saat beristirahat, Schultz ingin mengetahui rencana Django setelah misi membunuh Brittle bersaudara selesai. Django memberitahu bahwa dirinya akan mencari istrinya yang bernama Broomhilda. Dahulu, Django dan istrinya bekerja di perkebunan milik Kerukan. Namun mereka mencoba melarikan diri, lalu ketahuan. Oleh karena itulah, akhirnya mereka berdua dijual di perdagangan budak di Greenville dan diberi cap di pipi mereka oleh Kerukan dengan tanda R. Di sanalah Django berpisah dengan istrinya. Mendengar nama Broomhilda, Schultz yang merasa dari Jerman lantas penasaran dengan Hilda.
karena nama Brumhilda merupakan nama dari Jerman. Django pun menjelaskan bahwa Hilda dibesarkan oleh nyonya dari Jerman, dan majikannya itu mengajarkan bahasa Jerman kepada Hilda. Jadi Hilda bisa sedikit bahasa Jerman. Brumhilda call me Hildy. speaks German and her name is Brunhilde von Schaft. Lalu mereka pergi ke Tennessee. Di sana, Skulls memberitahu Django bahwa ia harus menyamar sebagai pelayan Skulls saat menjalankan misi perburuan. Kemudian, mereka menemukan keberadaan Brittle bersaudara di sebuah perkebunan di Gatlinburg milik John Bennett atau dipanggil Big Daddy. Pergilah mereka ke sana, lalu menemui Big Daddy. Rencana Skulls adalah pura-pura ingin membeli budak milik Big Daddy. Sedangkan Django diperintahkan untuk mencari keberadaan Brittle bersaudara. Singkatnya, Django berhasil menemukan Brittle bersaudara setelah ia diberitahu keberadaannya dari seorang budak wanita di sana. Di saat Django melihat salah seorang dari Brittle bersaudara, dirinya teringat masa lalunya yang dimana pada waktu itu, saat Django masih bekerja di perkebunan milik Harukan, Brittle bersaudara inilah yang menyiksa istrinya karena mereka ketahuan kabur. Melihat kesempatan untuk membunuhnya, maka Django tidak segan-segan menembak mati 2 dari mereka, dan satunya lagi ditembak mati oleh Skulls. John Brittle! Mendengar keributan yang terjadi, Big Daddy dan beberapa anak buahnya menghampiri Skulls dan Django sambil membawa senjata. Skulls pun menjelaskan ke Big Daddy bahwa dirinya adalah seorang pemburu hadiah dan ditugaskan dari sistem pengadilan setempat untuk mengadili Brittle bersaudara hidup atau mati. Untuk meyakinkan Big Daddy, Skulls memberikan surat perintahnya dari pengadilan setempat kepada Big Daddy. Setelah itu, mereka dipersilahkan untuk menyelesaikan tugas mereka membawa jasad Brittle bersaudara ke pihak berwajib. Di malam harinya, Big Daddy yang rasis tidak terima anak buahnya dibunuh oleh orang kulit hitam. Ia berencana membunuh Django. Big Daddy pun bersama anak buahnya bersama-sama menyerang kereta kuda milik Skulls. Namun rupanya mereka telah tertipu. Skulls dan Django sudah mengetahui bahwa hal itu akan terjadi, sehingga mereka berdua menjebak Big Daddy dan anak buahnya. Kereta kuda milik Skulls yang berisi bahan peledak pun diledakkan dan membuat beberapa anak buah Big Daddy terluka, lalu pergi berhamburan. Django pun menembak mati Big Daddy saat ia mendapat peluang untuk menembak. Big Daddy's getting away. Lalu terkesan dengan aksi Django yang menembak Big Daddy, Skulls menawarkan kerjasama ke Django untuk menjadi pemburu hadiah selama musim dingin. Sebagai imbalannya, sepertiga pendapatannya akan diberikan ke Django. Dan setelah musim dingin berakhir, Skulls juga akan membantu Django untuk mencari keberadaan Brumhilda, istrinya Django. Skulls begitu perhatian kepada Django karena dia merasa bertanggung jawab atas Django karena dirinya baru pertama kali membebaskan budak. Django pun setuju. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk memburu hadiah. Misi pertama Django adalah membunuh seorang kepala gangster bernama Smithy Bakal yang dihadiahkan sebesar $7.000. Lalu Skulls memberikan selebaran surat perintah pembunuhan Smithy Bakal ke Django sebagai kenang-kenangan dan juga keberuntungan. Selama musim dingin, Django berlatih menembak dan memburu hadiah bersama Skulls. Setelah itu korban mereka bawa ke tempat berwajib. Sampai akhirnya musim semi pun tiba. Mereka pergi ke Mississippi, tempat pelelangan budak. Di sana mereka mencari daftar nama Brumhilda di daftar pembelian budak. Setelah mencari, diketahuilah pada saat Brumhilda dijual, dia dibeli oleh Calvin Candy yang merupakan pengusaha kaya yang memiliki perkebunan kapas terbesar di Mississippi. Dan perkebunan tersebut bernama Candyland. Awalnya mereka ingin langsung membeli Brumhilda yang telah dimiliki oleh Calvin. Namun setelah dipertimbangkan, tidak mungkin orang seperti Calvin tertarik menjual budaknya karena terlalu murah bagi dirinya. Lalu mereka berencana pergi ke tempatnya Calvin yang dimana Calvin merupakan penggemar pertarungan gulat berdarah yang disebut Mandingo. Skulls dan Django di sana menyamar sebagai pemasok pertarungan Mandingo dan ingin membeli seorang petarung yang tangguh ke Calvin.
agar Kelvin tertarik untuk menjual petarungnya kepada Skulls dengan harga yang mahal tentunya. Alih-alih untuk membeli petarung, namun misi utamanya adalah mendapatkan Hilda dengan cara membelinya agar Kelvin mendapat keuntungan berkali-kali lipat. Lalu Skulls menawarkan petarungnya Kelvin sebesar $12.000. Kelvin pun sangat tertarik dengan tawaran tersebut. Lalu ia mengajak Skulls dan Django pergi ke rumahnya untuk mengatur pembeliannya. Di perjalanan menuju ke rumah Kelvin, ada budak Kelvin yaitu seorang petarung yang sudah tidak bisa bertarung. Budak tersebut sedang diincar oleh beberapa anjing. Mengetahui petarungnya sudah tidak bisa bertarung lagi, maka Kelvin menyuruh anak buahnya melepaskan anjing-anjingnya untuk mencabik-cabik si petarung tersebut hingga tewas. Skulls yang melihat itu merasa tak tega melihat seseorang dicabik-cabik sama anjing hingga mati. Kemudian sampailah mereka di rumah Kelvin. Mereka disambut oleh budak Afrikanya Kelvin yang sudah menjadi asisten kepercayaannya Kelvin, yaitu bernama Stephen. Dan saudara perempuannya Kelvin yang bernama Larali. Stephen yang melihat Django menaruh kecurigaan terhadap Django karena Django menaiki kuda bersama Skulls. Namun Kelvin memberitahunya bahwa mereka berdua adalah tamunya, maka perlakukan mereka dengan baik. Setelah itu, Skulls menanyakan ke Kelvin mengenai budaknya yang bisa berbahasa Jerman, yaitu si Hilda. Karena selama perjalanan menuju rumah Kelvin, Skulls sempat membahas Hilda. Lalu Stephen memberitahu Kelvin bahwa Hilda sedang dihukum karena mencoba melarikan diri. Dan kini ia sedang berada di sebuah kotak dikurung di dalamnya. Kelvin yang mengetahui itu memerintahkan untuk membebaskan Hilda dan juga memandikannya agar bisa melayani Skulls yang ingin menemui Hilda. Lalu Hilda pun dibebaskan dari hukumannya. Saat itulah jiwa Django bergejolak melihat istrinya mendapat hukuman. Setelah itu, Lara dan asistennya membawa Hilda ke kamarnya Skulls. Skulls dan Hilda pun bertemu. Di dalam kamar, mereka berbicara menggunakan bahasa Jerman agar tidak ada yang menguping di luar kamar. Karena Skulls ingin memberitahu bahwa ada temannya yang ingin bertemu dengan Hilda, yaitu adalah Django. Setelah Hilda melihat Django, Hilda pingsan karena tak menyangka melihat suaminya tambah ganteng. Kemudian pada jamuan makan malam, Stephen menaruh curiga kepada Hilda yang sedari tadi melihat ke arah Django terus. Stephen pun menginterogasi Hilda agar Hilda mengaku bahwa ia mengenal Django. Namun Hilda berbohong demi penyamaran yang dilakukan Django dan Skulls tidak ketahuan. Di meja makan, Skulls dan Kelvin membahas bisnis mereka mengenai pembelian seorang petarung yang diberi harga $12.000. Skulls mau membelinya, namun dengan syarat Kelvin harus menunggu 5 hari karena Skulls harus menyiapkan uangnya dan juga membawa pengacaranya agar kesepakatan semakin resmi. Kelvin pun setuju dan inilah taktiknya. Alih-alih membeli petarung, Skulls juga menawarkan harga Hilda ke Kelvin dan akan segera membelinya di hari itu juga jika Kelvin berniat menjualnya. Kelvin pun berniat akan menjual Hilda karena Kelvin melihat keuntungan yang ia dapat dengan mendapatkan uang dari penjualan budaknya dan petarungnya. Namun sebelum pembelian, Stephen menyela pembicaraan mereka dan menunjukkan bagian belakang tubuh Hilda kepada Skulls dan Django. Stephen melakukan itu supaya ia bisa melihat reaksi Django. Dan setelah itu Stephen meyakini bahwa Django dan Hilda saling kenal. Ia meminta Kelvin untuk menemuinya di ruang kerjanya. Kelvin pun menemui Stephen, lantas Stephen pun memberitahukan ke Kelvin bahwa Hilda dan Django saling kenal. Kemungkinan mereka adalah suami istri, karena tanda di pipi mereka sama. Stephen pun memberitahukan rencana Skulls, yang memang tujuannya adalah membeli Hilda bukan petarung. Setelah membeli Hilda, mereka akan menghilang. Dan mereka juga sudah mendapati surat resmi penjualannya Hilda tanpa harus mengeluarkan uang $12.000. Seperti kesepakatan awal, Kelvin harus menunggu 5 hari lagi menunggu Skulls mempersiapkan uangnya dan juga pengacaranya yang akan menangani pembelian. Skulls akan membawa uangnya sebesar $12.000 dalam 5 hari. Namun untuk membeli Hilda, Skulls langsung membayarnya di tempat karena tidak terlalu mahal untuk membeli Hilda. Mengetahui rencana Skulls, Kelvin pun marah terhadap Skulls dan dia mengancam akan membunuh Hilda dengan palu.
kecuali Skulls mau membelinya dengan harga $12.000. Melihat situasi yang tidak memungkinkan dan rencananya telah ketahuan, maka Skulls tidak ada pilihan lain lagi. Dia pun setuju untuk membeli Hilda dengan harga $12.000. Ketika uang sudah didapat, Hilda pun dilepaskan. Segera pengacaranya Kelvin membuat nota penjualan Hilda dan Kelvin mentandatangani nota tersebut. Setelah itu Kelvin meminta Skulls untuk mentandatangani nota tersebut juga. Setelah semuanya beres, Skulls, Django, dan Hilda segera ingin meninggalkan rumah Kelvin. Namun Kelvin melarang mereka pergi sebelum Skulls menjabat tangannya. Karena sesuai tradisinya, mereka harus berjabat tangan setelah melakukan transaksi. Namun Skulls menolak. Alhasil, Kelvin memerintahkan anak buahnya untuk menembak Hilda. Muak dengan kesombongan Kelvin, Skulls pun menembak mati Kelvin. Terjadilah baku tembak yang menewaskan Skulls. Django pun tidak tinggal diam. Dia pun melawan dan berhasil membuat kekacauan di rumah Kelvin. Terjadilah baku tembak antara Django dan anak buahnya Kelvin. Anak buahnya Kelvin terus berdatangan. Stephen pun menyandra Hilda dan memaksa Django untuk menyerah. Django pun menyerah. Keesokan harinya, Django digantung terbalik tanpa pakaian dan akan dikebiri sebagai hukumannya. Namun ketika hendak akan dikebiri oleh anak buahnya Kelvin, Stephen menghentikannya dan menginstruksikan bahwa saudara perempuannya Kelvin yang bernama Lara yang telah mengambil alih perkebunan memerintahkannya untuk menjual Django ke perusahaan pertambangan. Dan di sana Django akan bekerja sampai mati karena tidak akan pernah diberi istirahat. Lalu di dalam perjalanan ke tambang bersama para budak lainnya, Django menyusun rencana pelariannya. Dia menggunakan selebaran surat perintah pertamanya yaitu kenang-kenangan dari Skulls untuk membuktikan kepada penjaga bahwa dia adalah seorang pemburu hadiah. Django memberitahukan bahwa ada hadiah besar Smithy bakal menanti di Candyland, perkebunan milik Kelvin. Jika penjaga berhasil membunuhnya, maka ada imbalan besar yang akan mereka dapati secara resmi. Yang kita ketahui bahwa Smithy bakal sudah tewas. Ini cuman akal-akalannya Django saja, agar supaya ia bisa kabur. Para penjaga pun lantas percaya perkataan Django setelah menanyakan tentang Django kepada para budak yang lainnya, bahwa Django merupakan pemburu hadiah. Namun ceritanya sedikit dirubah demi bisa kabur. Django bilang kepada penjaga bahwa dirinya bersama rekannya Skulls telah melacak Smithy bakal dari Texas dan mengetahui bahwa Smithy bakal bersembunyi di Candyland. Namun ketika berada di Candyland, mereka ketahuan dan terjadilah baku tembak di sana yang menyebabkan Skulls dan Kelvin tewas. Namun Smithy bakal masih hidup. Mendengar pernyataan seperti itu, lantas para penjaga pun percaya dan tergiur dengan imbalan yang besar. Kemudian Django meminta para penjaga untuk melepaskannya dan bekerja sama untuk membunuh Smithy bakal. Setelah dibebaskan dan diberi pistol, Django segera membunuh para penjaga, mengambil senjata dan beberapa dinamit lalu kembali ke Candyland. Setelah kembali ke Candyland, Django membunuh anak buahnya Kelvin yang melepaskan anjing ke petarung sebelumnya. Setelah itu, ia mengambil nota penjualan Hilda di mayatnya Skulls dan mengucapkan selamat tinggal kepada Skulls dan akan membalaskan dendamnya, lalu membebaskan Hilda. Kemudian setelah membebaskan Hilda, di malam harinya setelah upacara penguburan Kelvin, Django yang tak diduga sudah berada di dalam rumah. Django pun membunuh beberapa anak buahnya Kelvin, saudara perempuannya Kelvin yaitu Lara, dan membebaskan dua budak yang bersama mereka. Lalu hanya menyisakan Stephen. Django pun melukai kaki Stephen dan menyalakan dinamit. Kemudian Django pun meledakkan rumah Kelvin lalu pergi bersama Hilda meninggalkan Candyland. Dan inilah ending dari film ini. Oke, sekian dari Gamapra. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan dalam pembuatan alur filmnya. Gamapra pamit undur diri, sampai jumpa di alur film yang lainnya. Bye-bye.